Gawat, terungkap hasil operasi intelijen luar negeri Prabowo. Ini yang harus dilakukan Prabowo. Ancaman ketegangan Laut Tiongkok Selatan terhadap Indonesia. Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang strategis dan memiliki berbagai potensi yang signifikan. Kawasan ini merupakan jalur perdagangan internasional dan kepulauan yang strategis untuk mengembangkan kekuatan militer, eksplorasi potensi ekonomi, serta telah menghubungkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dari potensi yang signifikan tersebut, telah menjadikan kawasan Laut Tiongkok Selatan menarik perhatian berbagai negara. Kemudian kawasan tersebut telah menyebabkan konflik kepentingan dan tumpang tindih klaim atas kepemilikan pulau. Salah satu tumpang tindih klaim atas kepemilikan pulau antara Tiongkok dengan Indonesia adalah perairan Natuna. Perairan Natuna yang terletak di ujung utara wilayah Indonesia, jika diperhatikan, memiliki persinggungan sebagian dengan klaim dari peta Tiongkok yang mencantumkan U-shaped line. Secara strategis, perairan Natuna merupakan wilayah yang ramai dari aktivitas perdagangan internasional. Mencermati fenomena di tengah pandemi COVID-19, Tiongkok kembali mengirimkan kapalnya di lokasi eksplorasi migas West Capella yang dilakukan Petronas. Lokasi tersebut masuk 200 mil laut zona ekonomi eksklusif Malaysia dari Sarawak. Namun juga diklaim Tiongkok masuk dalam klaim meluas mereka di Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan negara-negara di Asia Tenggara sedang melakukan upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dasar dari analisis ini adalah UNCLOS 1982 dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, serta didukung referensi dari Understanding Tiongkok Behavior in South Tiongkok Sea, Klaus Heinrich Radisio, dan kajian potensial mineral ikutan pada pertambangan Timah Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2017. Menurut data dari US Energy Information Administration (EIA), diperkirakan perairan Laut Tiongkok Selatan memiliki cadangan minyak bumi sekitar 11 miliar barrel dan gas alam hingga 190 triliun kaki kubik atau TFC. Juga cadangan hidrokarbon. Kemudian pada dua pulau utama yang menjadi sengketa, yakni Kepulauan Paracel dan Spratly, diperkirakan mengandung cadangan mineral sebesar 2, miliar barrel dan 25,5 triliun kaki kubik gas alam yang masih belum digarap. Kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, sumber daya alam. Tiongkok menggunakan batu bara sebagai penghasil energi utama, yaitu sekitar 70% dari total kebutuhan energi. Selain batu bara, minyak merupakan hal yang juga penting bagi kebutuhan dasar Tiongkok. Sehingga diperkirakan pada tahun 2030, Tiongkok akan menjadi konsumen terbesar minyak dan gas. LTS mempunyai potensi sumber daya ikan kurang lebih 12% dari tangkapan ikan di dunia. Sedangkan kebutuhan konsumsi ikan Tiongkok meningkat 6% dari 1990 sampai dengan 2010. Dan populasi masyarakat Tiongkok mengkonsumsi 34% pasokan makanan ikan. Kedua, keamanan. Tiongkok dihadapkan dua tantangan keamanan, yaitu keamanan di wilayah pesisir timur dan keamanan jalur perdagangan. Tiongkok mempunyai sejarah yang kelam, di mana Tiongkok dijajah beberapa kali dari arah laut oleh Jepang maupun oleh negara Eropa. Ketika Tiongkok saat ini menjadi raksasa ekonomi dunia, maka Tiongkok menutup akses tanpa gangguan ke sumber daya untuk bahan bakar mesin ekonominya, sehingga Tiongkok mengembangkan kekuatan angkatan lautnya. Hal ini dimulai ketika Tiongkok pertama kali bergabung dalam operasi anti pembajakan global di lepas pantai Somalia di Teluk Aden pada 2008, di mana saat itu kekuatan angkatan laut Tiongkok sangat lemah. Hal ini ditandai dengan permohonan bantuan Tiongkok kepada Malaysia untuk membebaskan pembajakan kapal Chinese ship Zhenhua 4 di Teluk Aden pada Desember 2008. Ketiga, geopolitik. Berdasarkan sejarah Tiongkok
tidak mempunyai kepentingan di LTS. Namun, saat ini klaim Tiongkok terhadap LTS sangat relevan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Hal ini sangat strategis, mengingat LTS memberikan akses tercepat menuju Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Dalam mengembangkan kekuatan lautnya, Tiongkok menggunakan doktrin Mahan, yaitu to possess sea power, a country must secure each of three pillars: global trade, naval, and commercial fleet, and distribute naval base along the sea road, meet warship, need for fuel. Sehingga hal tersebut mendorong Tiongkok untuk mengembangkan angkatan lautnya ke selatan, bukan ke timur. Sesuai dengan teori Mahan tentang kontrol laut, Liu Huaqing, seorang jenderal tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Dia menjabat sebagai komandan ketiga Angkatan Laut PLA dari tahun 1982 hingga 1988 dan dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi modernisasi Angkatan Laut Tiongkok. Memproyeksikan bahwa Angkatan Laut Tiongkok harus mampu mengendalikan laut dekat dalam dua rantai pulau. Rantai pulau pertama membentang dari Jepang ke Pulau Liqui, dan yang kedua menghubungkan ke Taiwan dan Filipina. Dari beberapa kejadian dalam beberapa dekade terakhir, terdapat indikasi bahwa Tiongkok menerapkan doktrin Mahan dalam mengembangkan kekuatan lautnya, sehingga kondisi saat ini Tiongkok sedang membangun jalur pertama dalam mengembangkan kekuatan lainnya, yang sering kita kenal dengan 9 Dash Line. Namun, diprediksi Tiongkok akan membangun jalur kedua kekuatan lautnya jika kekuatan perekonomiannya terus berkembang, dan setelah jalur pertama 9 Dash Line berhasil dibangun. Keempat, politik. Taiwan sangat penting bagi Tiongkok dalam banyak aspek. Posisi Taiwan sangat bernilai strategis bagi Tiongkok. Oleh sebab itu, Tiongkok tidak akan mentoleransi adanya gerakan Taiwan merdeka dari Tiongkok, sebab Taiwan adalah akses utama untuk membentuk kekuatan laut Tiongkok, yaitu untuk membentuk rantai pulau, di mana rantai pulau pertama yang akan dibentuk Tiongkok yaitu menghubungkan Yellow Sea, the East Tiongkok Sea, dan LTS. Kepentingan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan. Pertama, menumbuhkan trust pada mitra. Vietnam mengajukan klaim atas Spratly dan Paracel. Pengklaiman ini dilatar belakangi perolehan sumber daya dan aspek keamanan. Tahun 1979, Vietnam diinvasi dengan Tiongkok dan berhasil mengirim mundur militer Tiongkok. Meski berhasil, namun invasi tersebut menyebabkan ribuan sipil Vietnam tewas. Dan Tiongkok telah memiliki 7 base militer di Spratly, yang juga merupakan wilayah klaim Vietnam. Oleh karena ini, tidak menutup kemungkinan Tiongkok akan menginvasi Vietnam kembali sebagai bentuk penguasaannya di Vietnam. Filipina mengajukan klaim atas Spratly dan Scarborough sebagai kedaulatannya. Pengklaiman ini dilatar belakangi aspek kedaulatan dan perolehan sumber daya. Malaysia mengajukan klaim atas Spratly. Pengklaiman ini dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Keberadaan Malaysia dan sengketa LTS sudah berlangsung sejak 1983. Malaysia menargetkan 5 outpost yang menjadi destinasi wisata. Perairan layang-layang merupakan satu lokasi yang telah Malaysia jadikan destinasi wisata. Brunei merupakan negara yang tidak memposisikan militernya di LTS. Dibanding luas ZZE, Brunei merupakan paling kecil. Meski hanya mengajukan sengketa dengan luas yang kecil, namun motif memperoleh sumber daya merupakan tujuan utama Brunei. Dalam 10 tahun terakhir, produksi minyak di Brunei cenderung menurun setiap tahun. Ekonomi. Secara geografis, Laut Tiongkok Selatan memegang peran penting dalam menghubungkan antara negara Asia dan Eropa. Dan secara ekonomi, Laut Tiongkok Selatan mengandung banyak sekali kekayaan alam yang belum dihitung secara pasti nilai yang ada di dalamnya. Hal inilah yang membuat negara-negara yang terlibat konflik berusaha melindungi klaim mereka. Untuk negara Amerika, yang mana merupakan negara di luar kawasan konflik Laut Tiongkok Selatan, merasa memiliki andil untuk penyelesaian konflik ini. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Amerika Serikat menginginkan Laut Tiongkok Selatan untuk tetap sebagai perairan internasional. Amerika Serikat telah ikut terlibat baik secara politik maupun secara militer dalam konflik ini.
Dalam menghadapi Tiongkok, Amerika Serikat melakukan kerjasama atau memberikan bantuan kepada negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, seperti kerjasama yang dilakukan dengan Filipina dan Vietnam. Strategi ini digunakan Amerika Serikat dikarenakan letak geografisnya yang berada jauh dari kawasan Laut Tiongkok Selatan. Alasan lain, Amerika Serikat menggunakan strategi ini untuk tidak terlibat langsung karena dapat minimalkan resiko yang akan diterima Amerika Serikat bila suatu saat terjadi perang terbuka strategis. Yang dilakukan Amerika Serikat melalui negara-negara sekutunya adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat terus beraktivitas, memantau perkembangan tindakan Tiongkok dalam konflik itu, serta menjaga eksistensinya sebagai negara hegemon di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki kebijakan Freedom of Navigation, yaitu kebijakan untuk kebebasan bernavigasi di kawasan perairan tersebut, yang menuntut mantan Presiden Barack Obama bahwa Amerika Serikat bebas untuk terbang, berlayar, maupun beroperasi selama hukum laut internasional memungkinkan. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat dalam konflik ini, yaitu untuk mempertahankan kebebasan bernavigasi di perairan tersebut. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini, misalnya di jalur perdagangan internasional. Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki ekspor dan impor terbesar di dunia sangat membutuhkan akses tersebut, dikarenakan perairan ini merupakan penghubung jalur perdagangan. Selain dari kepentingan itu, Amerika Serikat juga ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan statusnya sebagai negara adidaya. Amerika Serikat ingin menunjukkan kepada Tiongkok bahwa mereka masih memiliki kekuatan hegemon di Asia Pasifik dan ingin menunjukkan eksistensinya dalam penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan. Kesimpulannya, dari analisa di atas, maka kepentingan terbesar di LTS diperebutkan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tiongkok akan terus berusaha mengklaim kedaulatan atas perairan Kepulauan Spratly beserta pulau-pulaunya, serta Nine Dash Line, melalui diplomasi internasional untuk mengamankan kepentingannya. Walau pengajuan dokumen oleh Tiongkok untuk mengklaim LTS mempunyai bukti yang kurang kuat, akan tetapi Tiongkok sedang membangun persepsi internasional dengan menghembuskan isu bahwa di zaman kerajaan Tiongkok menguasai daerah tersebut. Amerika Serikat akan terus melakukan segala upaya untuk mengamankan segala kepentingannya di LTS. Amerika Serikat akan terus mendorong negara-negara sekutunya di wilayah Asia Tenggara untuk melawan upaya Tiongkok untuk menguasai LTS. Tindakan dan saran yang harus dilakukan: melakukan operasi intelijen luar negeri terkait mengganggu stabilitas keamanan Tiongkok, khususnya di wilayah timur Tiongkok. Kondisi keamanan dalam negeri Tiongkok diindikasikan bahwa ada upaya untuk kudeta terhadap Presiden Tiongkok dari pihak beberapa pimpinan militer, serta perseteruan internal Partai Komunis Tiongkok yang cukup tajam. Mendorong pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara di aspek pertahanan nir-militer. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi salah satu BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, Perum Perindo, untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di wilayah Laut Natuna. Hal ini mengingat SDM nelayan Indonesia belum cukup memadai dalam hal pemanfaatan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana. Serta memperkuat kemampuan pertahanan negara di aspek pertahanan militer, melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan pos terluar atau reklamasi di perairan Natuna, serta dimanfaatkan sebagai salah satu ikon wisata internasional. Pembangunan pos terluar sudah dilakukan oleh Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, serta Filipina, di mana negara tersebut mempunyai kepentingan di LTS. Mendorong pemerintah untuk membangun kekuatan alat pertahanan negara di wilayah Selat Malaka dan Papua bagian utara. Bagaimana menurut pendapat Anda?